Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di M2M podcastnya Mak Vera dan Mutia. Nah, Mak Vera di situ. Mak Vera di pojok. Mak kan demen mojok kayak perangkap. Kali ini tamu kita, ya ampun, ini orang yang sangat kreatif banget, idenya banyak banget. Yang kalau diibaratkan dia tuh sebetulnya gunung gitu ya, berkarisma, nggak bisa dipaksa-paksa, tapi orangnya baik banget, positive thinking. Kenalin dong, udah kenal kan semuanya ya. Ini dia nih ya, Denny Cagur. Halo Mbak Mutia, Mak, ketemu lagi sama Mbak Vera, senang banget. Mak lebih seneng ketemu anaknya, ya Allah udah lama iya. banget kita belum ketemu ya Den. Bener, udah lama banget, senang banget ketemu. Anak Mak, kalau ketemu. Tuh, semua gitu. Tapi tadi keren tuh Mbak, baru datang di tes. Wah, ternyata ada hasilnya tadi. Ada hasilnya, itu namanya tes Stephen. Mengetahui tentang kelebihan dan kelemahan diri. Karena nggak semua orang kenal. Tadi tuh pengennya tuh sebelum Mas Denny di tes, aku pengen nanya lu, Mas Denny kenal nggak sama dirinya sendiri, tipe-tipenya gitu. Nah, Mas Denny ini tipe orang yang sangat kreativitasnya tuh tinggi banget. Pokoknya bukan orang yang yang senang diem gitu, nggak senang di dalam ruangan. Pokoknya orang yang sangat bener-bener sudah tepat dunianya Mas Denny di. Oh, berarti pas ya? Pas banget. Ya. Sampai di ini Mak, cap jempol kayak masuk polsek tadi. Masuk polsek. Iya. Tapi tuh kan nyeletuknya itu loh. Oh iya, memang Mak, itu udah pekerjaannya ya. Iya. Ciri khasnya intuiting introvert. Intuiting introvert. Ya, Mas Denny ini orang yang sangat positif banget sama orang, makanya nggak heran Mak. Orang yang minjem uang jadi dikasih sampai gede banget kan, kita pernah denger ya Mak ya? Iya. Dia mah apa semua. Jadi gini, dia itu sifatnya sama Olga, Raffi, Denny. Orangnya nggak hitungan sama orang lain. Jadi kalau dia udah sayang sama orang, apa aja dia kasih. Modelnya kayak gitu. Jadi makanya disatuin lagi tuh sama si Olga, sama si Raffi, sama si Denny. Ini kan anak-anak senior. Kalau sekarang ini di zamannya mereka udah senior. Kan junior mereka udah ada gitu. Tapi mereka itu sifatnya itu bertiga itu dari dulu. Ini sama orang yang ngebantu orang tua. Tulang punggungnya keluarga. Ini mereka. Gitu. Nah sekarang boleh tahu nggak, Mas Denny merasa tepat nggak orang yang sangat positive thinking, kreativitasnya tinggi, tapi ini juga bukan agak ya, keras. Iya. Keras banget. Iya benar. Makanya tadi waktu ngobrol-ngobrol, kok bener gitu. Kreativitasnya emang seneng banget bikin apa gitu. Apalagi kalau mikirin konsep-konsep parodi. Terus konten apa, itu banyak kepikiran, ide-ide gitu. Betul. Sampai tim YouTube-nya, Bang yang ini aja belum, Bang ini udah ada lagi. Ya udah tulis aja dulu semuanya. Iya, betul. Keras, karena kan kalau nggak keras lagi juga nggak enak, Mak. Halo, keras. Ya iya maksudnya, untuk menjadi pemimpin di keluarga itu butuh orang yang tegas, yang betul. keras. Masa pemimpin di rumah tangga mencela-mencela kan? Lembek gitu Nggak ada ya. wibawanya. Nggak mungkin ya lembek ya. Harus keras. Percuma gede tapi nggak keras. Percuma tekadnya gede tapi dia nggak komitmen gitu. Iya, betul. Nah, Kalau gue dia ngomong gitu ngelantur otak gue. Ma aja itu mah. Iya. ngelek gitu ya. Nah, orang intuiting ini juga sebetulnya karena terlalu banyak ide, makanya suka dibilang gini Mas Denny, banyakan teori loh gitu. Itu benar nggak tuh? Saking banyak ide banget sampai kadang-kadang, aduh gue mau yang mana ya, mau gue realisasi ini saking banyaknya gitu. Nah tapi saya juga walaupun terpikir beberapa konten, saya pengen eksekusi itu satu-satu, ini dulu selesaiin, ini dulu selesaiin. Tapi kadang tim yang udah nyatat setiap kita meeting, Bang yang ini belum, oh ya nggak apa-apa, ditulis aja dulu gitu. Iya betul. Iya bener sih kayak gitu. Iya memang. Nah makanya ada kata introvert, makanya itu tuh emang saya banget maksudnya, walaupun di luar sebenarnya kelihatan pelawak, yang seru, yang heboh. Kalau mau masuk ke dalam diri sendiri, sebenarnya saya tuh orang yang senang menyendiri mah. Iya. Iya tahu. Kamu kan lebih kalau dalam studio juga mau agak mojokan. Iya seneng kadang. Nah tapi beda kalau udah depan kamera, ya udah saya tampilkan profesi saya, mau kerja seru segala macam. Tapi saya ke mall aja dari dulu tuh lebih seneng menikmati sendiri, nonton di bioskop lebih menikmati sendiri gitu. Iya betul. Dan memang kesukaan orang intuiting itu, itu lamun, abstrak betul. Iya. Lamun betul emang imajinasi. Apalagi ya bikin apa lagi ya, selalu gitu tuh. Tapi emang begitu, emang modelnya gitu. Iya. Nah itu pasangannya mesti tahu tuh Mak, kalau Mas Denny ini orang yang senang dengan dunianya sendiri, kesendirian itu. Kan kadang-kadang ada orang yang
maksa gitu ya pasangannya, tapi kayaknya kalau Mbak Santi enggak ya, udah naungin banget. Enggak sih, Santi mah mengerti banget. Di awal-awal pernikahan kita itu lumayan sering terjadi banyak perbedaan. Karena kan Santi yang tumbuh dengan dari kecil pribadinya demikian, saya punya keluarga sendiri, background kita beda. Nah di saat masuk menjadi satu keluarga hidup bareng, nah di situ tuh adaptasi, tapi hanya di tahun-tahun awal doang, Mak. Ribut-ribut, setelah itu sudah tahun keempat udah aman tuh, tahun ketiga aja tuh agak berat. Sampai ke sini, sampai sekarang alhamdulillah sudah sampai 15 tahun, semuanya baik-baik aja. Gitu. Iya, tapi benar nggak sih kalau menurut konsepnya orang intiting itu kalau marah tuh diem? Iya banget. Diem ya? Diem. Diem, pernah diem Senin atau wah udah Jumat nih gitu. Kelamaan diem ya, baru Jumat. Iya. Gimana Jumat bulan depan lagi? Tuh, gitu, cerutuk-cerutukannya. Kan yang mahal dia cerutukannya. Iya, betul. Temen saya juga ada, saya kira intuitif, dia diem sekali yang ngomong minjem duit gitu. Lu pengen diam aja dulu, jangan ngomong gitu. Nyebelin banget tuh ya dia nih sekalinya minjem duit deh ya. Ya ampun. Enggak, bercanda itu Mbak. Enggak, beneran. Banyak yang minjem duit sama dia. Banyak. Cuman dianya aja diem-diem aja orangnya. Enggak, gara-gara yang Raffi ngomong tuh di channel dia. Marcel ngomong, cerita. Sebenarnya saya nggak pernah membuka itu. Udah urusan itu kan udah biar lo sama gue aja yang tahu gitu. Dia ngomong, Marcel ngomong, udah jadi sekarang DM saya isinya semua orang minjem duit, Mak. Udah pasti, Mak. Maksudnya dosa Mas Denny ya sekelas gue aja gitu ya. Allah yang DM, gue pajang-pajang duit. Apalagi ini yang orang ngeliatin, kemarin kan Marcel bayar ya? Iya, Marcel bayar. Tuh, aku udah bilang pasti yang DM banyak tuh, bener ya? Sampai adek gue kan gue cantumin nomor HP-nya di kontak manajemen kan. Iya. Sampai ngomong, Bang, udah deh Bang, itu cantumin IG gue aja, nggak usah pakai nomor HP. Capek gue balesin nih, orang yang udah goblok udah 2.000 gitu. Iya, karena ada yang iseng, ada yang miskol, ada yang dengan berbagai macam. Tapi boleh kan kita nggak tahu dia bener apa enggak. Kalau tadi di jalan nih, tiba-tiba ada WhatsApp. Ada WhatsApp, dia ternyata ojek online yang pernah ngantar ke rumah. Dia tahu itu rumah saya, Mak. Udah dia cerita bla bla bla, saya video call, saya lihat foto-fotonya, saya video call, saya lihat, coba lihat ini. Oh iya benar, udah. Kalau yang kayak gitu enak, kita ngebantunya juga. Iya. Berarti memang orang-orang yang butuh. Betul. Gitu. Tapi kan dari sekian banyak di DM, di orang yang chat ke manajemen, kita nggak tahu nih yang lu nipu, yang lu beneran, apalagi yang lu pura-pura. Gitu. Benar. Itu yang kadang-kadang kayak gini ya, orang minjem pada lupa ngebalikin, Den. Itu yang ngeselin. Nanti kalau giliran ditagih dia yang galakan dia, Den. Itu gimana caranya emang mesti ngadapin? Itu mah udah lama, anggap sedekah aja lah. Sedekah MM-an, Mak. Waduh, kadang kita bingung, Mak, iya. Wah, itu tuh saya, ya apalagi Mak, saya juga ngalamin, bener, Mak. Nah, apalagi Mak, dia tahu. Soalnya kerjaan gue dari dulu minjemin duit mulu, dia tahu. Iya, semua tahu. Olga tuh pasti ngomong apa-apa. Mak, kasihan Mak, teman Olga. Mak, kasihan Mak. Itu kayak gitu. Semua kayak begitu ke Mak. Tapi kan kita kan dari dulu kan dibilangnya bukan manajemen, Mak. Mak yayasan sosial. Iya, apa-apa kasih Mak, kasihan. Olga tuh apa-apa kasihan, tanya deh. Iya, bener. Iya. Nah, boleh tahu nggak apa sih yang membuat Mas Denny kok bisa sih gitu ngutangin orang sebesar itu? Dasarnya apa tuh? Percaya atau kasihan? Kalau pada kondisi yang terjadi sama Raffi dan Marcel itu memang saya pada saat Raffi, apalagi di saat ada dia sedang terpuruk dengan hal yang dia hadapi waktu itu, kita sudah sangat dekat sebagai teman. Iya. Pertemanan kita udah bertahun-tahun, kita sering kerja bareng. Sekarang salah satu teman saya ada yang butuh saya dan saya ada di posisi yang bisa membantu gitu. Iya. Kayaknya saya akan ngerasa sangat berdosa kalau saya tidak membantu. Itu sama Raffi murni pertemanan karena kita memang sudah sedekat itu. Gitu. Begitupun sama Marcel. Sama Marcel dia pengen beli rumah, tapi uangnya kurang. Saya nggak mau apa yang terjadi sama saya dulu. Gue pengen beli rumah, duit gue masih kurang. Pas ngumpul-ngumpulin itu rumah udah kebeli orang, itu nyeseknya sampai sekarang. Nah gue nggak mau tuh Marcel ngalamin itu, karena gue ngerasain udah toh uang di saya ada, alhamdulillah. Ya udah saya misal pakai aja dulu, penting lu beli dulu tuh rumah, urusan ini mah ganti gampang lah, gitu. Ya gitu aja sih. Gitu. Jadi dari berdasarkan pengalaman pribadi sebenarnya sih. Iya. Jadi dia pernah ngalamin dia pengen beli rumah, ternyata dia nggak bisa milikin itu gitu loh Mbak Tia. Jadi akhirnya dia kalau setiap ada orang yang dia dekat, yang dia kenal, minta bantuan
Denny pasti dibantu. Iya. Sebenarnya ada yang pernah terjadi gitu. Karena saya pernah susah banget mah dulu. Jadi saya tuh dulu kerjaannya nemenin mama minjem duit gitu. Baik ke keluarga, bahkan waktu itu pernah harus mama uang arisan kepake sama mama. Sorenya mau dikocok itu arisan, uangnya belum ada, saya muterin kepala tuh, gimana nih untuk ngejaga mama agar nggak rusak namanya di antara teman-temannya. Wah, dengan bermodalkan uang kertas kontrak dari salah satu TV, saya muter nyari pinjaman, alhamdulillah dapat tuh 2 juta. Udah pas udah dapet itu, alasannya lucu lagi, yang bikin lucu tuh alasannya. Datang ke rumah teman saya tahu saya punya sahabat namanya Robin. Nah Robin ini punya motor, saya ke rumah Robin, anterin gue ke rumah temen gue, udah berangkat pakai motor dia. Nah yang mau saya pinjemin itu tahu saya dekat sama Robin dan dia juga tahu Robin punya motor. Saya alasannya, gue nabrakin motornya Robin ini di bengkel harus diambil, duitnya berapa? 2 juta. Oh, tolongin dong ini, ayo dibantiin. Udah dapet. Nah dilalahnya pas pulang dari rumah dia mau nganter Mak. Nah ini kan si Robin nungguin di ujung gang, motornya baik-baik aja. Nah ini yang gue pinjemin, gue alasan ke dia gara-gara ngerusakin motor Robin. Udah mau pulang, udah nggak usah diantar, nggak apa-apa. Biasanya juga gue temenin, lu kenapa sih? Udah jalan sepanjang perjalanan udah galau tuh, anjir gimana nih kalau dia ngeliat si Robin motornya baik-baik aja. Udah makin deket, udah sekitar 15 meter, saya duluan manggil si Robin, Bin, nengok deh, kok lu ada di situ? Saya nangkep mukanya si Robin bingung. Lah kan gue berangkat bareng lu. Kenapa lu nanya kok gue di sini? Nah, yang teman saya ini juga bilang itu. Nah, itu si Robin. Iya tuh. Kok ada si Robin? Robin ini udah ditebus motor. Ya udah ntar gue ganti uangnya, kita balik sekarang. Udah pas naik gitu. Dia nanya. Lu itu gimana kan itu sama aneh, kok nanya aneh sama siapa gitu. Gue ceritain gitu. Nah, setelah itu kerja, syuting segala macam, ngumpulin duit. Saya ganti 3 kali lipat kalau nggak salah. Nih, gue ganti, gue lebihin, gue ceritain. Baru saya ceritain. Sebenarnya waktu itu gue bohong gini-gini, sebenarnya buat mak gue gini-gini. Kenapa lu nggak ngomong? Pada gue bingung, pantesan gue bingung. Lu bilang buat si Robin kok ada 3. Tapi dia cerita ya ujungnya. Dia cerita ujungnya jujur. Gitu. Dibalikin lagi 3 kali lipat. Gue juga mau ngutangin dia kalau misalkan dibalikin 3 kali lipat. Minjem dia sama mama, gue balikin gitu. Gue kerja dia malu Den. Amin. Saya yang kerja sama Mama. Aduh bayarnya nggak sanggup. Kita ngebacain lagi nih ya, meeting nih, tempatnya Mas Denny. Siap. Introvert itu lebih refleksi ke dalam diri nih. Jadi kalau misalnya Mas Denny lagi kelihatannya lagi suntuk segala macam, udah nggak usah sok-sok nasihatin, kenapa? Nggak didengerin. Pasti yang diambil tuh adalah prinsipnya sendiri atau keputusannya sendiri. Karena saking kerasnya. Iya, karena ke dalam sendiri. Karena saya mikir gini, saya tuh orang yang paling nggak pernah curhat, termasuk ke istri. Saya sama istri hanya cerita tentang pekerjaan, gimana serunya tadi di lokasi syuting, atau besok mau ngapain saya cerita. Tapi untuk masalah-masalah yang saya hadapi, saya percis banget. Saya selalu mencari jalan keluarnya dari saya, karena saya mikir masalah yang saya hadapi, jalan keluarnya yang tahu itu cuma saya. Iya. Gitu. Betul. Ya, jadi sebetulnya orang nggak usah sakit hati gitu loh. Gue udah ngasih tau lo gini tapi nggak diambil. Ya karena itu, balik lagi introvert ke diri sendiri. Tapi kalau sekedar ngobrol misalnya sama keluarga, sama temen, menurut lu gimana? Saya mencoba mencari pandangan-pandangan lain. Mungkin ada dari mereka yang saya tidak terpikirkan gitu. Tapi pada akhirnya di saat solusi itu harus saya jalanin, saya pilih misalnya masalahnya tentang A, berarti yang bisa nyelesain ini si B, gue harus begini, jelasin ke si A gini, berarti gue akan ngomong, ngejelasin ini. Oh itu jangan, udah kunci, udah gue kerjain itu. Gitu sih. Ya itu ya. Itu dia. Terus temannya sedikit. Temen yang sangat dekat emang tidak banyak. Iya tidak banyak. Bisa dihitung. Tapi berkualitas ya, dari kecil sampai sekarang pasti masih ada ya. Ya sama Raffi aja sampai sekarang. Iya. Saya masih kontak sama teman SMP. Itu teman SMP sampai sekarang masih sering nongkrong ke rumah. Itu nggak banyak, paling sekitar 10 sampai 15 orang itu. Malah sama teman SMA cuman 1, 2, 3 yang masih dekat. Tapi teman SMP, terus teman-teman yang benar-benar saya sering diskusi segala macam nggak banyak. Tapi benar, berarti Mas Denny juga nggak melupakan orang-orang yang dulu ya. Iya. Ya termasuk emak. Betul. Padahal emak bukan manajernya Denny. Iya kan? Cuman emak dulu tuh sering sama Denny sama Olga itu sering disuruh dipaketin. Jadi Olga itu selalu ngomongnya gini, inget banget ya, Mak, bantuin Denny kasihan bapaknya lagi sakit.
bantuin Denny karena Denny tulang punggung keluarga, Ma. Jadi kalau gua ada acara masukin Denny ya, setiap ada acara. Demi Allah, Den. Itu omongan Olga. Jadi dia selalu maunya pada saat itu teman-teman yang ada di samping dia itu harus ada di depan sama dia. Gitu. Jadi emak sama Olga itu kolaborasinya dulu paketan. Jadi kalau apa-apa Raffi ada Denny itu harus ada waktu itu. Off air juga kayak begitu. Bener nggak, Den? Iya. Kayak gitu. Pernah orang ke pulau. Iya. Pokoknya. Emak udah tahu semua, Den. Emak tahu. Emak Iya. kalian kemana, emak tahu. Karena emang harus dipaketin karena dia bilang Denny itu tulang punggung keluarga kayak gue, Mak. Jadi tolong bantuin, Mak. Bukan apa-apa, kasihan. Dia tuh bapaknya lagi sakit, dia perlu uang gitu-gitu. Beneran, Den, itu omongannya. Dan itu terjadi ibarat kata emak juga sama Raffi juga dulu kayak begitu ya. Pada saat Raffi juga ketangkep kan kalian juga semua pada saling ngebantuin. Jadi mereka ini adalah kayak punya ini loh, Mbak. Kayak punya kesamaan satu sama lain. Mereka tuh punya yang satu itu emang hatinya sama. Raffi juga sebenarnya kan kelihatannya tapi dia punya bawaannya mau sendiri. Pada saat dia lagi mau sendiri sama kayak dia. Olga juga kayak gitu, boleh tanya, benar nggak? Iya. Pada saat Olga lagi mau sendiri. Oke, sekarang kan Mas Denny udah berkibar banget ya, tiap hari ada di TV ya. Kita nontonnya Berapa program coba tanya? Dahsyat, terus ada klinik tendean, ada anak sekolah, ada cross check yang weekend, 1, yang stripping 3. Oh gitu, ajak Mbak Tia, dia orangnya lucu loh. Siap Mbak Tia. Dia lucu loh orangnya, beneran. Agak gila sebenarnya. Sebenarnya cuman aja duduk di sini karena lagi kaku. Enggak, sebenarnya bener. Kalau emang nggak perlu deh, emang nggak perlu jadi artis. Udah orang artis udah kenal emak. Ntar saya ajak mandi dulu yang pakai sepatu ya. Kalau ketemu ada. Ya ampun, keren-keren ya. Aku tuh bener-bener kalau udah Mas Denny yang nonton, awalnya sih suami ya, saya tuh nggak suka nonton TV ya. Tapi suamiku tuh nggak mau ketinggalan kalau ada Mas Denny Cagur di situ. Ini orang nih kalau ngerayu cepet banget, apalagi waktu itu lagi ngerayu Najwa Shihab kan ya, sampai ngakak-ngakak tuh dia tuh. Jadinya aku ikutan lama nonton, nggak mau ketinggalan lah, selalu nontonin Mas Denny Cagur. Dia kan ada sebutan ya, The King of the Gombal. Istri masih satu tapi. Istri satu. Satu dan selamanya ya. Pertahankan pusat, perbanyak cabang. Istri tuh nggak boleh ditinggal karena dia yang bersama kita waktu susah, dia yang ngedoain kita, dia yang berkahnya kita mungkin di istri sama di ibu. Itu sih yang saya yakini dari dulu. Jadi kita punya dua bidadari, istilah saya, dua bidadari yaitu ibu sama istri. Itu resepnya. Makanya dia kaya. Makanya dia kaya. Tambah sekarang tambah kaya. Siapa yang nggak pakai dia? Semua TV pakai dia. Sekarang TV di mana ada dia, di situ ada dia, itu dia. Denny lagi, gue ganti, gue setelah lagi ada Denny lagi. Pokoknya semua ada. Dan nggak ada kayak nggak ada kehabisan bahan gitu loh. Kocak aja gitu ya. Kan yang kamu boleh tes. Tau nggak itu gimana tuh? Kan kamu yang tes, dia kreatif. Iya, maksudnya bisa kreatif itu lihat apa, maksudnya baca buku atau gimana sih gitu, bisa dikasih tahu nggak? Karena kalau menurut saya apapun profesi kita harus terus belajar gitu. Sampai sekarang pun saya masih nyari, masih beli, masih baca buku-buku joke, buku-buku humor, channel lucu. Sampai sekarang HP saya ini penuhnya sama saya sampai bikin di folder di HP tebakan, terus gombalan, terus ada lagi pertanyaan lucu, itu banyak banget. Dan setiap hari saya masih bikin sampai sekarang. Nah itu saya jadiin sarana belajar. Karena menurut saya pelawak yang udah ngerasa lucu adalah pelawak yang lagi menggali kuburannya sendiri. Karena kalau kita udah nggak belajar, udah ya otomatis yang kita tahu cuma segitu aja. Kita pakai terus kan akan habis, pengulangan. Nah bagaimana kita bisa upgrade terus? Kita harus update nih joke apa yang lagi rame. Oh main yang kayak gini lagi rame nih di TikTok. Kita bikin versi kita. Saya coba bikin gini, bikin quote-quote lucu, bikin gobalan-gobalan baru. Gitu sih intinya. Untuk semua pekerjaan kita harus terus belajar, jangan pernah berhenti belajar. Sampai akhirnya Mas Denny tuh pernah menggombali seorang perempuan yang ternyata dia cowok. Iya. Sempat viral juga loh, sempat viral begitu
Kenapa gue jadi ngelek ya? Deklarasi. Si laki-laki itu Manganang ya. Itu Manganang. atlet Atlet. voli. Atlet. Atlet voli. Jadi kita juga sebenarnya pengen ngundang Manganang sih, tapi lagi di Manado Iya. ya. Nah waktu itu kan langsung viral tuh ya. Iya. Langsung viral saat Mas Denny ngerayu dia gitu. Terus gue mau tanya itu gimana rasanya? Sebenarnya rasanya seru-seru aja sih pada saat itu kan saya memang diduetin sama Manganang waktu itu atlet voli putri. Iya. Udah, terus gimikannya dia nanti gombalin ya gini, oke saya gombalin pakai gombalan olahraga karena dia atlet. Udah seru saat itu rame. Udah nggak lama ternyata ada tes mau masuk angkatan darat. Sampai ada hasilnya ternyata gen yang lebih kuatnya laki-laki. Udah banyak juga yang nge-tag di Twitter, di IG komen. Ya udah itu sih seru aja. Ma mau denger dong, Denny gombalin Mbak Ya. Tia. Kalau gombalin emaknya kan nggak mungkin, nggak boleh. Masa emaknya sendiri digombalin? Iya, kan nggak iya. mungkin. Coba, kan Nih. master ya kan, the king of the gombal. Ini buku tulisannya Mbak Tia? Iya. Iya, pikiran adalah kunci. Oh keren, pikiran adalah kunci. Ini kan Mbak Mutia penulis buku. Iya. Ibarat Mbak Mutia buku, saya akan berusaha membaca Mbak Mutia dari halaman pertama sampai halaman akhir. Oke. Karena hanya laki-laki, karena wanita juga seperti buku. Oke. Hanya laki-laki sabar yang membaca sampai halaman akhir yang akan mengerti isi hatinya. Yeah. The king of gombal ya. Pikiran adalah Saya king dan kamu ratunya. Wow, bener-bener ya. Dulu gue cuma nonton di TV, sekarang gue kena. Seneng loh, sekarang seneng. langsung loh. Langsung loh, cepet banget ya, intuiting memang ya. Tapi emang pinter. Pintar. Kalau nggak dipakai Belajar. TV. Nah, jadi kan sekarang udah kelihatan ya nih ya, siapa yang di TV itu kan berarti siapa yang kreatif yang laku ya. Sorry banget nih kalau kita lagi ngomongin kan manusia itu ada masanya ya. Iya. Kalau nih udah nggak kepake lagi, apa yang mau dikerjain? Sepakat banget tuh. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Nah, tapi saya sangat mengidolakan Pak Haji Jojon, di mana dia dari dulu sampai berpulangnya masih laku. Gitu. Betul. Nah, sekarang kembali lagi bagaimana kita untuk terus update. Kenapa seseorang udah nggak dipakai lagi? Karena ya menurut TV mereka udah nggak layak, nggak disukai gitu udah ya. nggak belajar lagi, udah gitu-gitu aja. Nah, selama kita masih agak upgrade, saya yakin kita masih akan terus eksis gitu. Iya. Gitu sih. Kok toh nanti kalau suatu hari saya udah nggak di TV lagi, mungkin saya akan bisnis atau saya akan melakukan hal-hal yang saya suka. Saya akan menikmati tabungan saya dengan cucu-cucu dan anak-anak saya gitu. Karena momen paling bahagia buat saya adalah di saat saya bisa kumpul sama keluarga besar. Betul, betul. Ini kalau mau tanya ya, kan banyak ini nih, banyak banget artis-artis di Indonesia ini banyak yang lari ke politik nih. Siap. Denny sendiri mau nggak sih lari ke politik? Nah, kalau misalkan ada yang ngajak gitu. Iya, bahkan sekarang saya sudah masuk, Mak. Saya sudah masuk bareng sama Mas Eko Patrio di PAN. Saya sudah masuk dan saya sekarang sudah menjadi ketua BM PAN DKI Jakarta. Yang ketua umumnya adalah Mas Pasya, kemarin baru kongres, baru terpilih. Gitu. Nah, saya juga tertarik di dunia politik. Mungkin itu salah satu kegiatan juga kalau nanti saya sudah tidak di entertain. Karena saya selama ini sangat mengikuti perkembangan politik. Saya senang nih, Mak. Saya senang banget mengikuti berita-berita politik, hal-hal yang lagi rame. Sampai akhirnya tawaran itu datang dari Mas Eko. Saya ikut bergabung. Karena saya memang pada dasarnya saya senang organisasi. Dari dulu tuh SMP, SMA saya selalu ikut banyak organisasi. Nah, keseruan organisasi itu berdebat, menyampaikan pemikiran, diskusi, problem solving saya dapatkan di Parpol. Nah, jadi saya mendapatkan suasana yang saya cari di organisasi di PAN dan di BM PAN. Makanya saya masuk ke sana untuk hasrat organisasi saya. Tapi aku senang loh dengarnya karena orang-orang politik kan kayaknya orang-orang serius gitu, tegas ya. Ini mesti kayak Mas Denny ini masuk di sana gitu ya. Biar agak lumer, ngakak-ngakak gitu. Biar nggak tegang gitu bawaannya. Apalagi kalau ngeliat mic gitu bawaannya tegang aja gitu ya dia. Di sono-sononya, gue nggak mau sebutin takut salah. Sebut salah lagi. Iya betul-betul Ma ya. Jadi kita mendoakan ya Mas Denny ya.
Tapi kalau pokoknya kalau Mas Denny nanti masuk dunia politik tetap harus ada lucu-lucunya. Harus Mas tetap. Denny. Barangkali aja nanti jadi gubernur kita kan nggak tahu. Iya, mesti ada kocak-kocaknya Mas Denny ya. Karena itu yang dilihat orang sama Mas Denny tuh kocak gitu, orangnya santai gitu. Kalau ngomong tuh nggak ngegas tapi ya kocak gitu. Dia nyantai tapi nampar. Bahasanya gitu, nyantai tapi nampar. Lihat nih, gitu. Pokoknya bener deh. Kalau misalkan lu jadi gubernur atau nanti jadi menteri gitu kan, nggak tahu ya, ya kan. Jangan lupa sama emak, jangan lupa Mbak Mutia. Amin. Semoga ini jadi doa buat saya. Amin. Ya Allah. Biasanya sih kalau orang baik dapetnya beneran, diamin cepat dijabah, beneran. Amin amin. Nah, mama itu yang menjadi keunikan buat saya juga. Sebelum mama berpulang, mama tuh ulang tahun saya yang beberapa tahun kemarin sempat ngasih kado kursi taman. Saya bingung kan, tumben nih mama ngasih kursi taman. Pada saat saya ada kesempatan ngobrol sama mama, saya tanya, "Ma, tumben mama ngasih kursi teras, kenapa mah?" Ini inget nggak, mama pernah ngasih kado Ka'bah, lukisan Ka'bah. Tahun depannya Denny naik haji. Mama pernah ngasih kado terus tahun depannya Denny sepeda, waktu itu tentang sepeda. Nah, ini mama ngasih Denny kursi sengaja. Emang kenapa? Mama pengen ngelihat Denny jadi anggota DPR. Itu jauh sebelum saya masuk PAN, jauh sebelum saya tertarik di politik. Gitu. Saat itu saya aminin aja. Ternyata makin berjalannya ke sini, kok jalannya ke sana gitu. Mungkin ini bagian dari doa mama. Yang penting saya menjalaninya serius aja. Kan Mama Denny udah nggak ada, kita yang ngedoain sekarang. Kita yang ngedoain mudah-mudahan Denny ada yang di tempat yang mamanya inginkan. Ya kan. Di DPR nggak apa-apa sih, gue ngedoain sih jadi menteri gitu. Jadi kalau dia jadi menteri dia langsung ingat emak gitu. Kalau ada apa-apa, emak Vera yuk gitu. Ya kan? Iya betul mak. Oke, kepengen nggak sih? Kepengen ya? Pengen banget. Kepengen lihat anaknya sukses, maksudnya udah di dunia entertain dia sukses, dia dengan dunia yang dia sukain, dia sukses. Tapi gitu. aku memang pengen sih orang-orang di politik tuh orang-orang yang santai itu. Kalau lihat orang politik tuh ngegas gitu loh. Iya. Ngungkapin pendapat tuh kayaknya berurat pakai emosi semua gitu loh. ya. Nah, mungkin yang terlihat sih ya, mungkin yang terlihat di TV seperti itu, atau yang kelihatan di sosial. Sebenarnya kalau kita masuk ke dalam, saya kan otomatis lingkaran saya sudah lingkaran politik nih. Saya ketemu banyak politisi yang secair itu juga, seru gitu juga ya? Di saat diskusi kita ngobrolnya seru, lucu juga. Nah, sebenarnya tapi yang terlihat tercapture di sosial media atau di televisi kebanyakan yang ngegas-ngegasnya aja, karena gitu memang ya. itu kan memang menjadi konsumsi berita hal seperti itu. Sebenarnya banyak juga politisi-politisi yang santai, banyak tapi ya? keren gitu. Banyak. Denny, kaget nggak sih waktu emak lagi tuh bilang sama Denny tiba-tiba emak telepon Denny minta podcast? Iya, kaget banget mak. Toto nelfon, ini mak, Den mau punya podcast, siap. Udah Denny mas siap aja dulu. Langsung saya bilang ke Bang Andi, Bang ini Ma Vera, tolong cariin waktu secepatnya buat gue bisa ke sana. Gitu Nah itu Mak Vera kasih tahu saya Mas Denny. Iya. Mak cepet banget Mak ya, Mak baik banget sih Mak orangnya Mak. Gitu jujur aku ngomong. Karena gitu. Ma Vera juga dulu baik banget sama Denny. Dulu Denny kemana-mana sering bareng sama almarhum Olga, kerja bareng, sering ketemu emak. Ya Denny mah dulu masih baru-baru, emak sudah memperlakukan Denny dengan sangat baik gitu. Menghargai Denny, mungkin ini upah kebaikan emak juga. Gitu. Saya satu kata yang terlintas di saat emak minta, udah siap. Siap mak, Denny siap, kabarin. Denny kasih nomor kontaknya Bang Andi ya mak, yang ngatur schedule Denny. Sebelum itu saya telepon Bang, tolong dicariin waktu. Nah terus Mak bilang kan, Denny bisa cuma tanggal 27, kalau enggak Agustus. Wih lama banget, ayo buru-buru, wah langsung. Iya karena schedule-nya penuh. Karena syuting sampai Sabtu mau bener-bener syuting sampai Sabtu, dan Minggu tuh biasanya buat meeting. Kayak ini abis ini keempat. Tadi sebelumnya ada 3 acara juga sebelumnya. Itu kan schedule-nya padat banget ya Mas Denny. Itu jaga stamina-nya tuh gimana? Olahraganya apa? Olahraga rutin, jadi main tenis meja, main sepeda, main badminton. Karena ngerasain di saat badan nggak olahraga 3 hari aja loyo. Iya betul. Tapi kalau olahraga tuh seger terus. Terus bangun tidur tuh habatus sauda, sama ada For Life yang Denny minum. Terus sarapan minum vitamin, multivitamin, vitamin C, vitamin D. Udah mau tidur minum lagi yang buat habatus sauda. Itu aja gitu sampai ya? sekarang. Iya ya, masih jaga stamina gitu ya.
Aku ngelihat dia tuh beneran, jadi kayak flashback itu pasti ke almarhum gitu loh, ngeliatnya pasti gitu. Jadi sedih kalau ngeliatnya, tadi aja dia ngomong gitu aku sedih karena apa? Ya ada juga ternyata banyak ya orang yang sayang sama emak, Raffi, Denny gitu, orang-orang yang baik yang tiba-tiba mak telepon dan iya mak siap, pokoknya mak ntar diaturin gitu kan, schedule dia padat banget, padat sepadat-padatnya. Aku tahu banget, aku bilang sama Mas Andi, sampai Mas Andi minta tolong ya gitu. Akhirnya aku minta telepon sama Raffi kan, gitu. Akhirnya kata Denny, siap mak, ntar aku aturin sama Andi, kata. Ntar diaturin mak, telepon Andi aja, ntar diaturin segala sesuatunya gitu. Nah iya pas Raffi bilang, Mbak Vera minta telepon, kasih Pak, kasih nomor gue, jangan nomor manajemen. Gue bilang siap, biar kontaknya langsung sama gue. Sama itu masalah waktu kan Bang Andi yang tahu tuh mak, Denny kan nggak megang schedule, baru kontakkan ke Bang Andi. Yang penting udah oke dulu. Iya Bang Andi ya baik banget, makasih banyak loh Den. Sama-sama. Ih terharu, biar Allah yang balas deh. Waktu bapaknya Denny meninggal, mak datang tuh ke rumah bapak ya. Iya. Waktu itu mak datang ke rumah bapak, mak bilang waktu Olga meninggal kan mereka juga semua pada datang. Jadi kita tuh kayak apa ya, saling mengingatkan gitu loh, saling tahu rasa yang namanya rasa kasih sayang gitu loh Mbak Tia. Dari dulu ngajarin ini cuman kasih sayang doang, kita cuman punya kasih sayang, nggak bisa ngebantu apa-apa. Yang bisa kasih kita bantu ada cari kerjaan. Aku nggak bisa ngasih duit, aku cuma bisa ngasih kerjaan sama anak-anak. Nah itu yang benar kata Denny tadi, mungkin itu loh yang kita pernah petik gitu loh. Karena dulu juga sama almarhum kan deket banget Denny sama almarhum Olga, bahkan seperti yang mau bilang kita sering kerja bareng. Nah pernah inget banget ini, satu hari tuh Denny lagi libur, itu lagi nikmatin main sama anak. Tiba-tiba Olga telepon, Den gue gak ada temen buat bercanda nih, gue syuting di tempat banjir, lu bisa nggak berangkat ke sini? Berangkat langsung saya Mak. Pasti, itu pasti. Saya langsung berangkat. Tinggalin tuh anak tuh ya, langsung berangkat. Padahal saya lagi menikmati hari main sama anak gitu. Saya bisa aja bilang enggak ke Olga, tapi karena Olga yang minta, dan Olga tuh baik banget sama saya gitu. Oh, Olga, emak, udah saya langsung berangkat. Udah banjir-banjiran di kampungnya Bang Opi, inget banget. Subur baru tuh bercanda. Udah tadi gua gak ada teman bercanda. Udah pas udah itu seru sama Bang Opi. Udah sampai kita naik mobil damkar waktu itu. Habis itu udah pulang malam sampai rumah. Besok pagi udah syuting lagi. Iya. Sama mereka tuh sayang gitu. Waktu kita ke Italia atau ke Eropa, Denny nitip apa gitu. Semua yang diduluin punya Denny. Sama Olga tuh. Sama Olga. Padahal dia cuma bercandaan, dia lagi di Dasyat. Olga lagi di Eropa, emak lagi berjalan-jalan di Eropa. Denny lu mau apa? Yang ditanya, Denny lu mau apa? Oh ini pas jalan belanja mama, mak punya Denny. Jadi dia punya Denny dulu. Nih Denny minta kaos ini, kaos Itali apa-apa kalau nggak salah. AC Milan. Nah tuh, sampai apal mak, karena ingetannya mak jangan lupa ya mak, karena kan dia di sebelah mak. Terus Olga itu naik pesawat, duduk di mana, itu pasti di sebelah mak. Kalau kita ada pesawat goyang, dia pegang tangan mak, goyang pesawatnya, nggak apa-apa deh, kayak goyang Inul aja ya mak, gitu. Itu selalu begitu. Dan apapun pesanannya Denny semua di ini ya. Sayang, Olga itu kalau udah sayang sama Raffi, sama Denny, sama Luna, itu udah tim dahsyat deh pada saat itu pasti ada di otak dia, gitu loh. Makanya mak bilang ini, oh iya ya orang-orang lama itu lebih apa sih? Sayangnya itu emang tulus, mereka tuh sayangnya tulus. Ya karena merasa berjuang bareng gitu ya, Denny ya, berjuang bareng. Sahur, buka, udah bareng-bareng aja tuh Denny, Raffi, Olga. Iya, dia ini sayang banget sama keluarganya, sama bapak ibunya dia sayang. Nah Olga makanya sayang sama dia gitu, kan Olga sayang sama ibu bapaknya. Gitu. Kelihatan sih ya orang-orang yang sukses itu secara finansial juga ya, pasti mereka orang-orang yang sayang dan take care sama keluarganya. Iya, sama orang keluarganya sih. Apa sih kenangan yang paling Denny ingat tentang Olga? Wah banyak. Kalau kita selain kenangan yang tadi tuh yang kita banjir-banjiran bareng, saya kalau diundang main ke rumah dia, Den ntar main ya ke rumah ya. Nah berarti ada yang mau diobrolin tuh. Ada yang mau diobrolin. Habis itu kita ngobrol segala macem tentang orang-orang sekitar kita, tentang gue mau ini nih cocok nggak deh nih. Dia tuh sering minta, kalau misalnya kayak kalau gue mau, dia lagi seneng model apa gitu, nih kalau ini cocok nggak dengan gue, segala macam tuh, apa sepatu belum ada gue, tapi tetap di mata saya
Dia duit tuh banyak, tapi apa yang dia pakai itu aja. Gregetan, mobil, ya orang lu pada pakai Alphard ya, dia masih mobil yang itu Iya, gitu. dia orangnya tipe gitu, setia dengan barang, dengan setia pakai kemana-mana pakai sendal jepit Mbak Tia, celana pendek sama kaos, ya. Bener. Lu nanya-nanya doang, lu beli juga kagak lu ya nggak main ini. Tadi ada yang nawarin nih gini. Makan pecel lele, udah pecel terus. Celana pendek segini, aduh gue prosotin mulu kalau deket. Emang bener. Emang Temen-temennya sesederhana itu orangnya gitu. Dan sangat baik Mbak Tia. Sayang sih, udah orangnya memang udah Allah lebih sayang sama dia. Jadi orang-orang yang dekat dia sama dia itu pasti dibawa sukses. Iya. Kayak yang waktu itu dia tahu papa saya lagi sakit. Dia ngabarin, gue ada waktu itu si ini mak yang pakai telur gitu mak. Iya. Nah dia ngabarin, Den, gue ada kenalan gini. Ya, lu ajak papa lu ntar ketemu sama gua bareng kita kesana gini sampai segitunya dia mikirin papa kayak gitu. Iya. Ya, papa lu bisa gitu deh. Ya udah nih, gua ada orang ntar sama gua yuk, gua temenin bareng sama gua gini. Waktu itu udah hampir berangkat, tetapi ternyata apalah papa drop kalau nggak salah. Nggak bisa nggak ternyata bokap gua lagi gini. Ya udah nggak apa-apa, gua berangkat duluan. Oh, jadi nggak jadi ya? Nggak jadi. Pokoknya itu dia udah ngajakin bareng. Itu dia ngomongin sama bos TV langsung loh Denny, sama Bu Dini waktu itu. Ingat banget. Minta kerjaan untuk dahsyat untuk Denny masuk itu, ada emak. Dia bilang, kasihan Denny beneran lagi butuh uang biar dia stripping, biar dia dapat berapa aja dia bayarannya nggak apa-apa, yang penting dia masuk TV ikut sama gue. Beneran, itu omongannya emak tuh inget banget sama Bu Dini ya, kalau nggak salah. Itu langsung ngomong. Waktu itu awal itu di outdoor, saya dahsyat outdoor, satu segmen aja waktu itu ada dahsyat sekolah mah, dahsyat sekolah, dahsyat kantor. Pokoknya di outdoor cuma satu segmen. Nah setelah itu baru masuk ke studio. Ternyata bercandanya seru, klop, udah alhamdulillah masuk. Jadi dia langsung yang minta karena apa? Kasihan mak, dia kayak gue banget. Gue kan tulang punggung keluarga, si Denny harus kayak gitu. Ya udah iya mak ngomongin, kita ngobrolin gitu. Jadi kita ngomong. Jadi emak itu cuma perantara, Mbak Tia. Dari zaman dulu tuh emak cuma perantara doang untuk yang misalkan waktu itu Raffi lagi kena kasus BNN. Mak ngomong sama orang TV kan kadang-kadang lagi pada takut pakai gitu. Cuman akhirnya kata Olga bilang, kalau nggak pakai Raffi gue nggak ikutan gue mau pada Raffi, kayak gitu. Ada kalau gue mau kesini gue ada Denny yang kayak gitu. Jadi yang kayak gitu ntar mak yang nyampein kayak gitu. Hebat ya dia. Iya, dia orangnya anaknya banyak banget gitu loh. Banyak banget kebaikan dia yang orang itu nggak melihat dan nggak tahu gitu loh. Dan yang mau tanya sama Denny, kenapa Denny mau datang ke acara kita? Benar nggak, Mbak Denny? Ayo, kenapa mau datang ke acara emak sama Mbak Mutia? Karena kita kenal udah lama, Mak. Waktu Mak ngubungin saya ada perasaan seneng gitu. Mbak Vera gila yang dulu tiap hari gua ketemu gitu. Mendampingi Olga. Dulu saya kan masih baru gitu, ketemu Mak aja seneng banget. Ketemu Mak seneng, terus perlakuan Mak ke saya, semuanya saya masih ingat. Makanya di saat sekarang Mak punya ini, ngundang saya datang, udah siap Mak. Mak nggak tahu diri Mak kalau saya nggak mau datang ke sini. Ya ampun, ini ya contoh dia orang yang sangat mengingat masa lalu, mengingat orang yang berjasa ya. Nggak semua orang kayak begitu ya Mas Denny ya. Kita belajar dari Mas Denny ya, jangan pernah melupakan orang yang pernah berada atau menginspirasi kita atau membantu kita. Benar nggak Mas Denny? Iya. Mas selalu nyebut, mereka selalu bilang anak emak, walaupun bukan anak emak di manajemen, tapi Mas selalu bilang anak emak, itu udah biasa. Karena emak kan emak, bener ya deh. Mas selalu ngomong gitu kalau ketemu, anak emak, gitu semua anak emak, gitu. Dulu kan banyak yang minta di manage sama emak, dengan nama besar Olga, temen-temen. Saya sering dilibatkan di acara aja, itu buat saya udah seneng gitu. Nah terus kan karena pada kenyataannya kan ada beberapa yang ngomongin jelek tentang emak nih ya. Kalau menurut Mas Denny gimana nih? Ya mungkin karena dia nggak kenal kali ya, dia nggak kenal. Kalau saya kan, kenapa saya kesan emak baik? Karena memang itu yang saya tangkap dari dulu. Dari dulu kesan emak emang baik, karena perjalanan kita bertahun-tahun kerja bareng emak, manage Olga. Terus kita otomatis kita tuh sering ketemu di banyak waktu gitu. Dan sebanyak waktu itu entah di dalam kota, entah di luar kota, dahsyat di mana, emak datang. Semua kesannya buat saya baik gitu. Jadi nggak mungkin saya mengatakan bahwa emak nggak baik, karena yang saya rasakan emang baik.
Makasih banyak, sedih ya. Nangis di si mama nih, lihat tuh. Dan sehat Den ya anak emak. Mbak emang gitu deh, emak tuh sama orang tuh maksudnya sayang. Iya, karena emak tuh orangnya hatinya sama kayak Olga, gampang nangis. Kita tuh kan berdua bintangnya sama, Aquarius. Jadi kalau mau ulang tahun tanggal 6 di tanggal 8 itu kita ulang tahun bareng. Jadi hatinya gampang nangis, gampang mewek. Jadi kalau ada orang yang sayang sama kita tuh kita seneng banget Mbak Tia. Iya. Terus yang emak ngasih mobil Olga tuh inget banget tuh di dahsyat kan. Tuh dapat surprise tuh ada mobil bagus banget lagi. Hadiah dari emak. Wah, ke dalam hati gue hebat banget, baik banget. Ya ampun. Karena kan Olga baik sama emak, sayang sama emak. Dan sedihnya tuh Mbak Mbak Epok Tia. ya mobil keren banget itu. Iya, itu Range Rover. Range Rover. Iya, jadinya orang taunya emak dompleng. Jadi ada orang yang nge-DP-in, cuman DP-in doang. Itu mobil itu tetap dibayar tiap bulan sama emak. Jadi sebelum mobil itu berakhir, Olganya udah nggak ada Mbak Tia. Jadi Olga nggak ada pun tetap emak bayarin itu mobil gitu loh. Sampai ibarat kata ya emang buktinya sayangnya emak sama dia, emak nggak bisa ngasih dia apa-apa gitu. Dia sukanya apa, yang matanya sukanya apa. Emak beli Mercy. Sigit beli Mercy waktu itu, emak beliin Mercy dia nggak mau. Ya ampun. Dia bilang apa nggak bisa ngajak rame-rame mak, kalau Range Rover bisa gitu. Dia minta itu. Malah mana tuh waktu itu Mercy Dan salahnya Mbak Tia dia mintanya warna hitam semua. Kan Range Rover lagi tuh warnanya putih. Ini dia maunya yang hitam semua sampai ke dalam-dalam. Kalau bisa semua ke kursi-kursi dalam, mak hitam semua. Semua gitu. Gitu loh. Jadi ada yang ngasih DP, tapi yang ngasih DP itu nggak ngebayarin full seperti orang-orang dibilang katanya emak bukan emak yang beliin sampai meninggal Olga, sampai Olga meninggal itu berapa bulan itu masih emak bayarin tiap bulannya. Gitu loh. Itu tapi itu sedih gitu loh. Maksudnya sedih gini, ya Allah, kok orang kayak gitu ya gitu loh. Maksudnya lu nggak tahu sayangnya gue sama anak gue gitu. Iya. Oke. Gitu. Mas Denny boleh kasih tau nggak impian apa yang dalam waktu dekat mau Mas Denny bikin jadi nyata, yang belum nih, yang belum jadi nyata tapi mau dibikin, impian apa lagi? Iya, semoga apa yang diinginkan Mama yang sekarang menjadi salah satu cita-cita saya juga bisa terlaksana. Iya. Amin. Itu mah langsung aminin. Amin. Aku juga. Pokoknya emak di belakang layar ya. Iya. Emak pokoknya jadi tim sukses. Kita jadi tim sukses. Pokoknya ibu-ibu yang jadi tim suksesnya nanti emak. Amin. Pasukan emak Indonesia nanti emak. Oh, iya, Mas Kan Denny. emak ada Mavera Lover Indonesia, ada Mavera Lover Depok. Gitu. Betul. Jangan ini ya sanksi ya, jadi emak-emak kayak semuanya kita dukung. Iya, Jadi kabur. pokoknya Denny pokoknya jadi apek, emak ada di belakang Denny. Amin, siap. Emak aja Terima pernah kasih. dipanggil sama Pak Jokowi untuk bagian untuk supporting pada saat waktu itu. Woi. Dipanggil ke Istana Negara loh, manajer artis kan bangga banget. Bener-bener. Jadi salah satu wanita-wanita yang bisa mensukseskan. Kan barangkali nanti Denny jadi Amin. itu. Emang mau berharap banget Denny di depan pasti orang-orang yang tahu diri begini pasti ingat sama emak. Dia udah ada di atas sana, dia udah di DPR lah, ada di DPR lah. Iya. Ya duduk di kursi itu, dia ingat emak aja Mbak Tia. Sama Mbak Tia. Iya. Oke, Mas, ini ada yang mau disampaikan gak sih buat anak-anak teman-teman di Indonesia ini kan sekarang Iya. lagi pada kepengen banget jadi artis, bikin konten segala macem lah, segala macam dihalal-halalin gitu ya. Ya pokoknya yang buat pengen punya cita-cita jadi apapun, mau jadi artis, jadi apapun, jadi pelawak, kejar terus, jangan pernah nyerah. Karena itu juga yang membuat saya ada di posisi sekarang, Mak. Iya. Dulu tuh saya tuh seneng bercanda, pengen banget pas setelah menang lomba lawak, saya tahu bagaimana kerjaan, oh berarti harus bikin kelucuan. Saya tahu saya mampu, udah. Walaupun sempat setelah menang juara pertama tahun 97, udah nggak ada job lagi, nggak ada apa-apa, di saat teman-teman saya banyak yang mundur, udah nggak ngelawak lagi. Satu yang saya yakini, saya akan sampai di cita-cita saya, dan itu saya terus kejar, ikut lomba lagi, sampai akhirnya bener-bener apa yang saya yakini dulu saya dapat sekarang. Iya. Jadi buat yang punya cita-cita, kejar aja terus. Kita pasti akan sampai, karena orang yang berjalan dengan tujuan akan lebih cepat sampai daripada orang yang nggak tahu mau kemana. Apalagi yang di tempat ya Den. Wah, Gitu. Cuman bisa menghayal doang, tapi dia tidak bisa berkarya. nah Ya. bener Pak. Gitu. Sila, Mama bisa pinter ngomongnya barusan. Jadi kalau tips sukses dari Mas Denny itu, kalau dari saya kan tips sukses 3 ya. Pertama, doa
kedua usaha, ketiga orang dalam gitu. Enggak ya? Wah, bener. Buat yang masih punya orang tua, Iya. mintain doa dari orang tuanya. Nah, Karena orang tua adalah dukun kita terbaik di dunia. nah, Bener. Bener deh. Iya, doanya tuh perantaranya udah langsung Allah, nggak pakai perantara malaikat. iya. Gitu. Andung, engkong. Saya juga pencinta orang tua soalnya. Iya, Mak. Dulu mah saya sama papa sama mama setiap mau syuting acara baru, syuting acara apapun, Mah doain ya, Mah. Denny syuting acara baru nanti pilot project, Pak doain ya, Pak. Kalau nanti gol gini, udah selalu mau off air di backstage sebelum dipanggil nama saya selalu doain. Musik berisiknya, Mah Denny udah di backstage, bentar lagi mau manggung, doain ya biar lancar. Mama di sana doain. Sama Itu Olga selalu, gitu. Iya, ini kita harus ikutin nih. Emak juga gitu. Emak juga kayak gitu. Apa-apa, Andung, doain ya, engkong, doain ya. Maksudnya mamaku kan kalau selalu apa-apa doain emak ya, doain Vera ya, doain Vera ya. Gitu. Nah kalau dulu ngomongnya langsung ke mama, kalau sekarang tetap dia lakukan itu tapi ngomongnya di makam. Wah, tapi saya merasakan emosi itu lagi. Iya, iya. Dan ngerasa lebih plong sama seperti yang saya rasain dulu waktu setelah saya ngomong sama mama. Ini salah satu bukti orang kesukses apa? Iya, Orang betul, tua. Betul. Bersyukurlah Kuncinya yang orang masih tua. ada orang tuanya karena keberkahannya di situ ya. Iya. Iya. Ya, urusin, ambil alih ke apa kebutuhan hidupnya, berikan kesenangannya, minta doanya. Iya. Kayak Mbak Tia sama. Denny Iya. sama mamanya juga sangat luar biasa. Gitu. Jadi kita ini dikumpulkan orang-orang yang sayang sama orang tua. Jadi bintang tamu kita ya, Iya, semuanya selalu yang sayang menemukan. orang tua. Dewi Persik, Iya. Raffi Ahmad, Iya. Vicky Prasetyo. Betul. Iya kan? Semua ceritanya Kang sama Sule, ya, Ma, dia ya? semua ceritanya sama. Tentang Semuanya orang orang tua. Jadi orang-orang yang sukses adalah orang tua, orang-orang yang sayang sama orang tuanya. Betul. Jadi buat para pemuda-pemudi Indonesia, pesannya dari Mbak Tia, dari Mas Denny, Kang Denny, tidak Kang Denny Cagur, cuman satu, sayangi orang tuamu selagi ada. Benar. Karena pada saat itu pintu rezeki langsung kebuka. Iya. Dan sampai sekarang Denny percaya nggak, emak itu minta doa sama Andung setiap malam Jumat tuh Andung itu bikinin air buat emak Coba. dan didoain. Doanya tuh doa Al-Kahfi, dia baca surat Al-Kahfi, Al-Quran dia bacain dalam botol aqua gitu, nanti ditiupin, disebutin biar emak tuh dilancarin segala sesuatunya, dipermudah segala urusannya. Ya benar-benar kata dia nih, orang tua udah nomor satu deh. Makanya ini buat anak-anak mama, Ipal, Eki ya, selagi masih ada orang tua, selagi ada mama, ada papa, sayangin kita berdua. Promosinya ke anaknya loh ngomongnya. Erina, bener Erina, sayang sama emak. Wow, gak terasa ya, kita udah hampir 1 jam. Ini makasih banget Mas Denny atas Sama-sama. ya sharingnya, inspirasinya di sini ya, Mak ya. Iya, iya. Pokoknya jangan lupa undang Mbak Tia deh. Siap. Beneran. Pokoknya ada acara apa lu ajak Mbak Tia Siap, deh. siap, Dia mau kok ngelawak-ngelawak deh, sebenarnya lucu Siap. orangnya Tapi itu beneran. tadi yang itu seru tuh, buat konten TV bagus Iya, itu dia. Membaca psikologi orang lain itu Iya, seru. itu Aku tuh dia. di-hire Mas Denny sama 2 perusahaan besar untuk perekrutan pegawai. Iya. Jadi kenapa? Karena ada orang yang dengan mengetahui tentang kecerdasan ini, dia nggak akan salah tempat gitu. Contohnya misalnya ada orang marketing, itu nggak cocok kalau tipenya bukan orang feeling gitu. Maksudnya yang paling cocok tuh orang feeling, yang seneng ngobrol gitu. Nah Mas Denny ini tuh jago konsep. Jadi kalau ada perusahaan, berarti saya butuh orang yang kreatif, desain grafis, atau yang jago konsep. Yaudah kita carinya intuiting. Oke. Gitu. Jadi ini Right man in the right place ya. iya, betul. Jadi ini insya Allah nggak salah deh, Bahasa karena ini Inggris. memang ilmu. Siap. Dia bahasa Inggris loh, dia bahasa Inggris loh. Beneran, beneran. Nanti Lu mesti ngerti nggak, Mak, iya, artinya? gue nggak ngerti artinya. Ntar gue tanya sama Feby, saudara gue. Gue tanya sama si Feby. Feby bahasa Inggris, dia kan lebih jago dari The gue. right man in the right place, Mak. Iya benar. Apa tuh? Gue sama mau Olga kagak ngerti gue bahasa Inggris. Gak apa-apa, Mak. Yang penting orang kaya. Ya udah beneran deh, udah bener. Ya Allah, makasih banyak lu deh. Siap, Mak Vera, Hari terima ini kasih. lu bikin gue nangis, bikin gue sedih, bikin gue senang, tapi itu bisa bikin emak itu berasa, oh ya, nggak semua orang itu benci emak. Ternyata banyak yang sayang sama emak gitu loh Mbak Tia. Salah satunya Denny, ibarat kata dia luangin waktu, padahal ini hari sebenarnya hari liburnya dia Minggu, dia bisa khususin buat emak. Makasih banyak ya deh. Sama-sama, Oke, Mak. aku Biar mau makasih berkah. juga sama istrinya Mas Denny waktu itu pakai salon aku.
Yang soal belajar bahasa Indonesia yang baik dan mendingan. Iya, jadi Mbak Tia ini suaranya itu sering dipakai artis-artis. Siap. Dia selalu bikin konten dan suaranya itu akhirnya suaranya dipakai sama seluruh artis deh. sama. Makanya Ma bilang tadi, gue titip dia deh kalau ada apa-apa, ajak deh kalau untuk lawak-lawakan ajak aja. Siap. Mbak Tia terima kasih. Mbak, aku yang makasih Terima banyak. kasih. Aku yang makasih banyak. Halo, gue Denny Cagur. Nah, ini buat yang seneng nonton podcast, ngedengerin obrolan-obrolan yang seru berkualitas, lihat di channelnya CMI, channel YouTube M2M Podcast. Subscribe, like, and comment. Terus banget.